Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan dan dalam bilangan pecahan banyak sekali yang akan dibahas. Di antaranya yaitu bentuk pecahan, konversi pecahan, dan operasi hitung pecahan. Untuk pertemuan kali ini pada bilangan pecahan bagian pertama yang akan kita bahas hanya bentuk pecahan dan konversi pecahan. Oleh karena itu, yuk kita belajar matematika. Pengertian bilangan pecahan. Bilangan pecahan yaitu bilangan yang berbentuk A per B. Ini per ya. Dengan A dan B-nya itu suatu bilangan bulat dan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Jadi yang di bawah ini gak boleh nilainya itu 0. Angkanya boleh berapapun, yang penting bilangan bulat. Dengan A disebut dengan pembilang, yang atas ini dinamakan pembilang, dan B-nya itu dinamakan penyebut. Nah, nilai pecahan dan lambangnya. Nah, di sini dibuatkan tabel untuk melihatnya. Seandainya yang pertama ada garis dari A ke B. Nah, garis A ke B ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, jika kita pecah, cukup yang warna tebalnya ini sampai 3, yaitu titik C, maka lambang pecahannya adalah 3/4. Kenapa 3/4? Karena yang tebalnya ini ada 3, dan total garisnya yang terbagi itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Yang kedua ada sebuah lingkaran. Lingkaran ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Satu lingkaran dibagi menjadi 4 lingkaran yang sama besar. Tahu ini. Nah, salah satu sisi bagian lingkaran tersebut kita arsir. Boleh letaknya di mana saja, boleh di sini, atau di bawah. Nah, maka lambang pecahannya yang diarsirnya itu adalah 1. Dan total bagiannya yaitu ada 4 yang sama besar. Jadi lambang pecahannya 1/4. Selanjutnya ada sebuah persegi, di mana persegi ini dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. 1, 2, 3, 4. Atau 1, 2, 3, 4. Nah, pembagian ini nggak harus seperti ini ya. Kita bisa beda-beda, bisa mengkreasikannya. Yang penting sama besar. Nah, dari 4 ini, lihat yang diarsir itu, atau yang berwarna biru itu ada 2. Ini juga ada 2. Sama-sama 2, maka lambang pecahannya itu adalah 2 dari 4. Seperti itu. Selanjutnya tentang menyederhanakan pecahan. Nah, pecahan paling sederhana. Di sini dijelaskan pecahan paling sederhana diperoleh dengan cara membagi pembilang, pembilang itu yang atas, dan penyebut dengan pecahan tersebut dengan faktor persekutuan terbesarnya. Nah, sebenarnya kalau kita bingung mencari faktor persekutuan terbesarnya, yang penting kita bagi terus sampai hasilnya itu tidak bisa dibagi lagi. Contohnya, 8/12. 8 sama 12 itu bisa dibagi angka berapa? Kita coba yaitu angka 4. Karena, kenapa pemilihan angka 4? Karena 8 bisa dibagi 4 dan 12 bisa dibagi 4. Hasilnya adalah 8 dibagi 4 itu adalah 2 dan 12 dibagi 4 itu adalah 3. Yang kedua ada 18/24. Nah, jika kita tidak tahu faktor persekutuannya, kita bisa menerka-nerka, mencoba-coba dengan angka yang sekiranya
gampang terlebih dahulu untuk membagi angka 18 sama 24. 18 sama 24 itu bisa dibagi dengan angka 2. 18 dibagi 2 bisa, 24 dibagi 2 juga bisa. Maka hasilnya itu adalah 9 per 12. Nah, apakah 9 per 12 ini sudah sederhana? Belum tentu. Coba kita bagi lagi kira-kira dengan angka berapa yang bisa membagi angka 9 dan 12. Ditemukan perkiraan itu adalah angka 3. Ternyata angka 3 itu bisa membagi 3. Angka 9 bisa membagi 3, yaitu 3. Dan 12 membagi 3, yaitu 4. Selanjutnya kita ke konversi. Di mana konversi ini kita akan merubah dari pecahan biasa yang berbentuk A per B ke pecahan campuran yang berbentuk C A per B, di mana C-nya itu bilangan bulat juga ya. Atau kita merubah dari pecahan campuran ke dalam bentuk pecahan biasa, sebalikannya. Nah, untuk pecahan biasa kita rubah ke dalam pecahan campuran, bentuk pecahan A per B, pecahan biasa A per B, dapat dibuat pecahan campuran saat A-nya itu lebih besar dari B. Jadi yang atasnya itu harus lebih besar dari yang bawah, agar pecahan biasa tersebut bisa dirubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Oke, contohnya 13 per 5. Berapakah pecahan campuran dari 13 per 5? Kita bisa menggunakan cara biasa, pembagian biasa yaitu 13. Kita bagi dengan 5. 13 dibagi 5 itu yang mendekati adalah 2. 2 dikali 5 itu 10. Setelah itu kita kurangkan. 13 dikurangi 10, yaitu 3. Apakah 3 bisa dibagi 5? Tidak bisa. Untuk pecahan campuran cukup sampai sini saja. Maka hasil yang tepatnya adalah 2, 3 per 5. 2 yang ini kita ditaruh di depan sebagai C yang ini. Nah, sisanya adalah 3, 3-nya ditaruh di atas. Pembaginya itu adalah 5, maka di sini juga 5. Karena di sini 5, berarti di sini juga 5. Contoh kedua, 14 per 3. Berarti 14 dibagi 3. 14 dibagi 3 yang mendekati itu adalah 4. 4 dikali 3 yaitu 12. Kita kurangkan, 14 dikurangi 12 yaitu 2. Nah, apakah 2 bisa dibagi 3? Tidak bisa. Karena tidak bisa berarti sudah selesai. Sama seperti ini jawabannya berarti 2 yang di sini itu ditaruh di depan. Berarti 4-nya itu ditaruh di depan. Sisanya itu adalah 2, maka 2-nya ditaruh di atas. Dan pembaginya itu adalah 3, maka 3-nya taruh di bawah. Berarti pecahan campuran dari 14 per 3 sama dengan 42 per 3. Sekarang kita masuk ke pecahan campuran dirubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Nah, ini dia rumusnya. Jadi ini pecahan campuran, kita rubah ke pecahan biasa. Caranya harus seperti ini. Di mana C-nya yang ini dikalikan ke bawah dengan B, nanti dijumlahkan dengan A. Terus per B lagi. Contohnya 31 per 2. Sesuaikan dengan rumusnya, berarti 3-nya dikalikan 2, dikalikan dengan bawahnya. 3 kali 2 ditambah 1 per 2. Maka hasilnya adalah 6, 3 kali 2 yaitu 6, ditambah 1 per 2. Hasilnya adalah 7 per
2. Nomor 2, 4, 2 per 5. Berarti 4-nya dikali dengan bawahnya dikali 5, terus ditambah 2. Karena ininya di bawahnya 5, berarti 5 juga. Hasilnya adalah 20 ditambah 2 per 5. Yaitu 22 per 5. Sekarang kita masuk ke konversi pecahan biasa dan desimal. Yang pertama akan kita rubah adalah pecahan biasa dirubah ke desimal. Desimal ini bentuknya contohnya 0, berapa, 1, berapa. Yang penting ada komanya. Itu adalah contoh bentuk desimal. Contoh yang pertama adalah 13 per 8. Berarti kita kerjakan karena per itu sama kayak bagi, maka kita kerjakan seperti cara pembagian. 13 dibagi 8. 13 dibagi 8 itu yang mendekati adalah 1. 1 kali 8 itu 8. Kita kurangkan, hasilnya adalah 5. 5 bisa dibagi 8? Tidak bisa ya. Nah, kalau dalam pecahan campuran, cukup sampai sini saja ya. Berarti hasilnya 1, 5 per 8. Tapi karena diminta ke dalam bentuk desimal, maka kita lanjutkan pengerjaannya. Karena 5 tidak bisa dibagi 8, kita tambahkan 0 untuk 5-nya. Di sini ditambah koma. Nah, 50 bisa dibagi 8, yaitu yang mendekatinya adalah 6. 6 kali 8 itu adalah 48. Kita kurangkan, hasilnya itu adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 8, tambah 0 lagi aja. 20 bisa dibagi 8, yang mendekati itu adalah 2. 2 dikali 8, 16. Dikurangkan, hasilnya itu adalah 4. 4 tidak bisa dibagi 8, tambahin 0 lagi. Nah, 40 baru bisa dibagi 8, yaitu 5. Karena 5 kali 8 itu 40. Kalau hasilnya sudah 0, berarti sudah selesai. Berarti bentuk desimal dari 13 per 8 itu adalah 1,625. Contoh kedua, 5 per 3. Berarti 5 dibagi 3. Yang mendekati itu cuma 1. 1 kali 3 itu adalah 3. Kita kurangkan, hasilnya adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 3, berarti tambah koma. Di sininya tambah 0. 20 bisa dibagi 3, yang mendekati itu adalah 6. 6 dikali dengan 3 yaitu 18. Kita kurangkan, hasilnya itu 2. Ternyata hasilnya 2 lagi. Tambah 0 lagi, yang mendekati adalah 6. Berarti di sini 18 lagi. Nah, maka angka ini bakal berulang. Ini tidak ada berhentinya. Maka kita bisa mengetahui ini bakal 6 lagi. Nah, sebenarnya nggak ada patokan baku untuk desimal itu harus berapa angka di belakang koma. Seperti itu. Jadi kita cukupkan saja sampai sini, yaitu 1,666. Selanjutnya kita kebalikannya dari bentuk desimal ke bentuk pecahan biasa. Nah, untuk desimal ke pecahan biasa, triknya itu kita cukup melihat angka yang ada di belakang koma. Jika cuma satu angka, maka tinggal per 10. 2 angka per 100, 3 angka per 1000. Tapi nanti angka ini ditulis semua, berarti ini 131 per 10, karena satu angka di belakang koma. Yaitu 131 per 10. Yang kedua, 2,56.
Di sini dua angka di belakang koma. Ini angkanya berarti 256 ya. Karena dua angka di belakang koma berarti per 100. Hasilnya adalah 256 per 100. Selanjutnya kita ke konversi pecahan biasa dengan persen. Nah, yang pertama, merubah pecahan biasa ke dalam bentuk persen. 2/5. Caranya, cara termudah untuk merubah ke persen, cukup pecahan 2/5 itu dikali dengan 100%. Persen kan 100% nih, sama saja. Nanti 100 dikali 2, yaitu 200, terus dibagi 5. Maka hasilnya itu adalah 40%. Dan yang kedua, 1/8. Berarti 1/8 dikali 100%. Berarti 100 kali 1. 100 dibagi 8. Yaitu 12,5%. Sekarang kebalikannya, yaitu dari bentuk persen ke pecahan biasa. Contoh pertama itu 25%. Nah, untuk merubah persen ke bentuk pecahan biasa, maka kita cukup melihat kalau persen itu gampangnya, persen itu per 100 ya. Nanti berarti 25% berarti 25 per 100. Setelah itu 25 per 100 ini belum sederhana, walaupun sudah jadi pecahan biasa kita sederhanakan. 25 bisa dibagi 25 dan 100 juga bisa dibagi 25. Hasilnya itu adalah 1/4. Yang kedua ada 120%. Karena persen berarti dibagi 100, yaitu 120 per 100. Sama dengan 120-nya bisa dibagi 20, 100 juga bisa dibagi 20. Ini menyederhanakan ya materi yang sebelumnya. Jadi 6/5. Yang ketiga 37,5%. Berarti 37,5 per 100. Nah, kebanyakan kesalahan menghitung dari anak-anak kebanyakannya, ini kalau koma dihilangkan, maka nolnya dihilangkan 1. Karena ini satu angka ya, itu bukan seperti itu. Kita harus menyederhanakannya terlebih dahulu. 37,5 jika ingin kita hilangkan komanya, maka harus dikalikan dengan 10. Tapi kalau dua angka di belakang koma, maka ini harus dikali 100, bawahnya juga dikali 100. Ini harus sama. Maka 37,5 dikali 10 yaitu 375. 100 dikali 10 yaitu 1000. Nah, ini udah pecahan biasa, tapi kita sederhanakan. Jadi dibagi 125 yang atas sama bawah, hasilnya itu adalah 3/8. Selanjutnya kita ke membandingkan pecahan. Nah, pada dua pecahan, X per Y dan P per Q dengan Y dan Q itu tidak boleh sama dengan 0. Itu kan aturan pecahannya. Yang ini sama yang ini, yang bawah itu tidak boleh sama dengan 0, maka berlaku salah satu hubungan di bawah ini. Nah, hubungannya itu adalah kurang dari, berarti yang kiri itu lebih kecil, sama dengan berarti yang kiri sama kanan itu nilainya sama, dan yang ini kiri dan kanan itu lebih dari, berarti yang kirinya lebih besar. Hubungannya itu dalam pecahan itu ada 3, yang ini kurang dari, sama dengan, atau lebih dari. Kita langsung ke contohnya. Nah, nyatakan hubungan setiap pasangan pecahan berikut dengan tanda kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Yang pertama 1/4 titik 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 2/7. Maka trik tercepatnya sebenarnya harusnya dibuat ke desimal atau ke dalam bentuk persen. Tapi kita bisa mengalihkan silang. Jadi yang ini, yang bawah, dikalikan ke sini, ke 1. Dan yang 4 dikalikan ke 2. Berarti nanti satunya dikali 7 kan titik titik titik, 2-nya dikali 4. Ini pengertian 1 dikali 7 itu adalah 7,
titik, titik, titik. 2 kali 4 itu adalah 8. Nah, 7 sama 8 besar siapa? Atau besar 8, berarti tandanya harus seperti ini. Nah, itu berarti artinya karena yang lebih besar sebelah kanan, yaitu 8, maka ini juga yang lebih besar sebelah kanan, yaitu 2/7. Intinya tinggal yang penyebut yang bawah dikalikan ke atas lawannya, dan yang bawah ini juga ke atas lawannya. Posisinya jangan kebalik ya, bukan satunya ke 7 ke sini, nanti satunya sebelah kanan. Selanjutnya, 1/2 dengan 4/8. Berarti 1 dikali 8, titik, 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 4 dikali 2. 1 dikali 8 itu adalah 8, titik, 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 4 kali 2 juga 8. Karena hasilnya sama-sama 8, berarti tanda yang tepat adalah sama dengan. Selanjutnya, 3/4 dengan 2/3. Berarti yang 3 ini dikalikan ke sini ya. Oke. 3 dikali 3. 3 dikali 3, titik, titik, titik. 2 dikali 4. 3 dikali 3 itu 9. Titik, titik, titik. 2 kali 4 itu adalah 8. Lebih besar yang sebelah kiri, maka tandanya seperti ini. Berarti hasilnya adalah lebih besar. Selanjutnya, negatif 3/5 sama negatif 4/7. Berarti negatif 3 dikali 7, titik, 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 negatif 4 dikali 5. Negatif 3 kali 7, negatif 21, titik, 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 negatif 4 dikali 5 itu negatif 20. Nah, ingat kalau negatif itu kebalikannya ya. Berarti negatif 21 sama negatif 20 itu lebih besar negatif 20. Berarti tandanya bakal seperti ini. Karena negatif 20 kalau dilihat dalam garis bilangan itu posisinya sebelah kanan dari negatif 21. Berarti hasilnya adalah seperti ini, kurang dari. Selanjutnya kita membandingkan pecahan. Jika penyebut kedua pecahan sudah sama, maka untuk mengetahui hubungan kedua pecahan perlu melihat pembilangnya saja. Nah, di sini perlu digarisbawahi yaitu penyebut kedua pecahan sudah sama. Nah, di sini lihat. Contoh pertama, 2/4 sama 3/4. Kita nggak usah kali-kalikan kayak tadi. Karena di sini udah sama-sama 4. Maka yang kita lihat adalah 2 sama 3. 2 sama 3 besar siapa? Ya besar 3 kan? Maka tandanya itu kurang dari. Jadi 2 itu kurang dari 3. Selanjutnya, negatif 1/5 dan negatif 2/5. Sama-sama penyebutnya itu 5. Maka kita cukup negatif 1 sama negatif 2. Jika bilangan negatif itu kalau angkanya lebih kecil itu hasil nilainya lebih besar. Maka negatif 1 itu lebih besar dari negatif 2. Terakhir tentang mengurutkan pecahan. Nah, yang pertama itu untuk urutan pecahan itu ada 2 pembagiannya. Ada mengurutkan naik. Kalau naik itu berarti yang namanya naik kan dari yang kecil dulu ke yang besar. Dan urutan turun dari yang besar berarti ke yang kecil. Seperti itu. Kita langsung ke contoh. Susunlah pecahan berikut dalam urutan naik. 1/6, 1/3, dan 1/4. Kalau urutan naik berarti kita harus mengurutkan dari yang kecil ke yang besar. Berarti kita cari dulu 1/6. 1/6. 1/6 itu kita bagi seperti biasa kayak yang tadi. Berarti 1
dibagi 6. 1 tidak bisa dibagi 6, ditambah 0, di sininya tambah 0. 10 dibagi 6 itu bisa yaitu 1. 1 kali 6, 6. Dikurangi 10 kurangi 6, 4. 4 nggak bisa dibagi 6 karena udah ada koma, bisa ditambahkan 0. 40 dibagi 6 itu yang mendekati adalah 6. 6 kali 6 itu adalah 36. Kita kurangkan lagi, hasilnya adalah 4. 4 dibagi 6 itu sama kayak tadi ya, berarti ini 6 lagi, 6 kali 6 kan ditambah 0 ya, berarti 36 dikurangi 4 bakal seperti ini, 4 lagi. Berarti 1/6 itu hasilnya adalah 0,16666 terus. Tapi di sini kita ngambil 3 digit saja. Selanjutnya kita ke 1/3. Berarti 1 dibagi 3. 1 tidak bisa dibagi 3, berarti di sini kasih 0, ini jadi 10. 10 dibagi 3 itu bisa, nilainya adalah 3. 3 kali 3, 9. Dikurangi, itu 1. 1 itu berarti 10. 10 dibagi 3, 3 lagi. Maka di sini 9 dikurangi 1 lagi. Berarti ini pasti jawabannya 0,333. Kita samakan ya, ini 3 penyebut, 3 angka di belakang koma, berarti ini 3 angka di belakang koma juga. Ini kan 0,166, 3 angka di belakang koma yaitu 166, dan yang ini 0,333 yaitu 3 angka di belakang koma. Selanjutnya ke 1/4, berarti 1 dibagi 4. 1 tidak bisa dibagi 4, kita tambah 0, berarti ini 10. 10 dibagi 4 itu bisa, yaitu yang mendekati 2. 2 kali 4 adalah 8. Kita kurangkan, jadi ini 2. Berarti 20 ya. Karena 2 nggak bisa dibagi 4. 20 dibagi 4 itu 5. Ternyata setelah dikurangkan hasilnya 0. Oke, bisa, berarti cukup sampai sini. Adalah 0,25. 0,25. Nah, di sini untuk mengurutkan harus menyamakan digitnya. Di sini yang pertama itu 3 angka di belakang koma, yang kedua 3 angka di belakang koma, yang ketiga itu 2 angka di belakang koma. Ini belum sama, kita harus menyamakannya. Nah, kalau kita melihat angkanya sekilas, berarti kan ini 166, 333, ini 25. Jadi kalau ngurutkan dari yang kecil harusnya 25 dulu dong. Nah, itu kurang tepat. Kita harus menyamakannya. Tadi kan hasil dari 1 dibagi 4 itu 0,25. Karena di sini yang paling banyak itu adalah 3 digit, dan ini hanya 2 digit sendiri, maka bisa ditambahkan 0. Nah, kalau ditambahkan 0 kan kelihatan di sini. Sudah 3 digit semua. Berarti yang paling kecil itu adalah 0,166, yaitu 1/6. Yang kedua yaitu 1/4 karena 0,250. Dan yang ketiga itu adalah 0,333. Ini adalah urutan naik dari pecahan berikut. Selanjutnya kita ke susunan urutan turun. Berarti kalau turun itu dari yang bilangan yang besar ke kecil. Pertama itu 3/4. Berarti 3 kita bagi dengan 4. 3 tidak bisa dibagi 4, tambah 0, berarti sini 30. 30 dibagi 4 itu yang mendekati adalah 7. 7 kali 4 itu 28. Kita kurangkan, hasilnya adalah 2.
2 tidak bisa dibagi 4 karena udah ada 0, berarti ini 20. 20 bisa dibagi 4 yaitu 5. 5 dikali 4, 20. Dikurangkan hasilnya adalah 0. Oke, berarti untuk 3/4 itu adalah 0,75. Yang kedua itu ada 5/6. Berarti 5 dibagi 6. 5 dibagi 6 tidak bisa, berarti 0, di sini 50. 50 dibagi 6 itu yang mendekati adalah 8. 8 kali 6 itu 48. Kita kurangkan. 50 dikurangi 48 itu adalah 2. 2 tidak bisa dibagi 6, tambahin 0 lagi. 20 dibagi 6 yang mendekati adalah 3. 3 kali 6 itu 18. Kita kurangkan, hasilnya ternyata 2 lagi. Berarti tambahin 0 lagi, yang mendekati adalah 3. Berarti di sini 18 lagi dikurangkan, hasilnya itu adalah 2 lagi. Cukuplah kita ngambil 3 angka di belakang koma saja. Berarti 5/6 itu adalah 0,833. Selanjutnya ke 4/5. Berarti 4 dibagi 5. 4 tidak bisa dibagi 5, berarti ini 0, di sini 40. Nah, kalau 40 kan bisa dibagi 5, yaitu 8. 8 kali 5 itu adalah 40. Kalau dikurangkan, hasilnya adalah 0. Sudah langsung 0. Berarti nilainya adalah 0,8. Dan ingat, kalau kita sudah menghitung ini, kita samakan digitnya. Ini 2 digit setelah koma, 2 angka setelah koma. Ini 3 angka setelah koma. Dan ini 1 angka. Yang paling banyak tuh 3 angka ya. Berarti semuanya harus dibuat 3 angka dengan cara menambahkan 0. 0,75 jadi ditambahkan 0. 0,750. 0,8 ditambah 0, 0 lagi. Berarti 0,800. Yang diminta adalah urutan dari yang terbesar ke yang terkecil. Yang terbesarnya berarti ini ya. 833, 0,833 yaitu 5/6. Setelah itu 4/5 dan 3/4. Inilah jawaban dari pecahan tersebut jika diurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Sekian materi yang bisa dipelajari tentang bilangan pecahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih.